statement dari saudara Bobi Nasution ini lama sekali kita lihat dalam berbagai kesempatan itu lebih mengedepankan kewenangan atau jumawa kekuasaan bahwa dia seorang gubernur, apalagi sebelumnya dia seorang menantu presiden. Jadi seolah-olah ketika dia punya status seorang gubernur, apalagi menantu presiden, dia bisa bertindak apapun ya, walaupun tanpa basis dasar kewenangan atas tindakannya, bukan dasar kewenangan atas jabatannya. Artinya hari ini pun orang mau mengungkap kejahatan, justru dia menjadi korban. Akhirnya kan kita ngambil pilihan, loh, kalau begitu resiko untuk mengungkap kebenaran hari ini besar. Artinya gini aja, udah mau diam atau melawan. Kalau melawan ya udah sekalian, kalau diam ya sudah bungkap. Memang kalau kita diam, itu lebih berat. Kenapa? Pasti akan ada tanggung jawab di akhirat. Lu kenapa diam? Mau ada kezaliman lu diam. Apa lu mau disebut sebagai setan bisu, setanul akhros? Walaupun yang lebih parah itu sebenarnya bukan setan bisu, setan orasi. Setan orasi itu setonun natik. Apa itu setan orasi? Ini orang yang melegitimasi kedoliman dengan berbagai dalih. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi, ini udah kembali lagi bersama saya orang lembur alias Hardi ya, dari ujung negeri Anta Beranta, dan Bung Ahmad Kozinudin ya. Lagi santai-santai sambil ngopi-ngopi, jadi kepikiran ini banyak truk, banyak bus itu lewat-lewat. Nih seperti kasusnya Bobi Nasution ini, kok aneh-aneh, ada apa? Ada kesan mendalam, mungkin ada pelampiasan dendam pribadi atau apa gitu ya. Nah, ini juga dari Demokrasi.id udah marah nih anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil, meminta langsung polisi menangkap Gubernur Bobi Nasution. Imbas dia menyetop plat-plat mobilnya yang tidak berplat Medan ya. Nah, Bung Ahmad Kozinudin, memungkinkan gak sih kalau cuma omong-omong aja, mestinya kan langsung ya. Nah, ini kira-kira mengakibatkan apa ini dalam negara ini, Bung Ahmad Kozinudin? Sekarang pertama saya pikir ya, apa yang disampaikan oleh politisi PKS ya, Nasir Jamil, anggota komisi berapa tadi? 3 Komisi 3 ya, yang meminta menangkap Gubernur Sumatera Utara yang dia notabene juga menantu saudara Joko Widodo, yakni Bobi Nasution, suami dari Kahiyang Ayu, pemilik Blok Medan ya, Blok Medan, yang tambang ada di nikel Halmahera, ya. Itu kan bentuk kegeraman sebenarnya, konfirmasi kegeraman seorang yang memang dia dari Aceh kan, terhadap perilaku kepala daerah yang tuna hukum. Kalau menurut saya dia tuna hukum atau nggak ngerti, buta hukum, nggak ngerti sama sekali aturan tentang kewenangan seorang gubernur di wilayahnya. Memang benar bahwa untuk pengenaan kontribusi dari pajak kendaraan bermotor itu ke PKB itu kan memang yang menikmati adalah Pemda ya, dalam hal ini Pemda provinsi ya. Sehingga kalau pelatnya itu adalah pelat Sumatera Utara, maka pendapatan Sumatera Utara dari penerimaan pajak kendaraan bermotor itu masuk ke Sumatera Utara karena platnya plat Sumatera Utara. Tapi kalau plat Aceh ya masuknya ke Aceh, walaupun aktivitasnya di Medan ya atau di Sumatera Utara begitu. Tapi yang harus dipahami bahwa pembagian kewenangan yang ini merupakan penjabaran tentang otonomi daerah ya, di mana beberapa urusan daerah itu oleh pemerintahan pusat diserahkan daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangganya dan mengupayakan penerimaan atau pendapatan daerah dari sejumlah sumber-sumber pendapatan yang memang dilegalisasi itu menjadi kewenangan daerah, dalam hal ini PKB ya, kendaraan.
Tetapi itu tidak kemudian menghalangi mobilitas warga negara atau kendaraan untuk berlalu lalang dari satu provinsi lainnya, ya, dari satu daerah ke daerah lainnya, hanya dengan dalih dia tidak berplat dari provinsi yang bersangkutan. Kalau begitu, saya membayangkan kasihan perusahaan bus lintas provinsi. Iya, betul ya. Akap nih, Akap, lewat ya. nih, akap, antar kota antar provinsi. Jadi dia kalau masuk provinsi lain harus dijemput bus lain yang Ya, platnya beda Plat lagi. beda Atau lagi. dia nyiasati. Dia paling nggak kalau lewat 5 provinsi dia punya 5 plat. Oh. Masuk provinsi Jawa Tengah, pasang plat ini. Berubah Jawa Barat, pasang lagi, dan seterusnya. Jadi, nah itu saya sebut tunah hukumnya. Tapi memang kalau kita lihat statement dari saudara Bobi Nasution ini lama sekali kita lihat dalam berbagai kesempatan itu lebih mengedepankan kewenangan atau jumawa kekuasaan bahwa dia seorang gubernur, apalagi sebelumnya dia seorang menantu presiden. Jadi seolah-olah ketika dia punya status seorang gubernur, apalagi menantu presiden, dia bisa bertindak apapun ya, walaupun tanpa basis dasar kewenangan atas tindakannya, bukan dasar kewenangan atas jabatannya. Kalau jabatannya dia memang pejabat gubernurnya sah, tapi tindakannya itu gitu. Nah, kalau apa yang dia lakukan itu diadopsi oleh seluruh kepala daerah melakukan hal yang sama, ini bahaya, ini memicu disintegrasi bangsa. Jadi nanti bisa jadi tidak ada kohesi antar daerah, atau daerah itu tercerabut dengan daerah lainnya karena seolah-olah punya wilayah sendiri, punya negara sendiri kasarnya. Betul. Jadi substansinya kita bukan lagi NKRI, jadi sudah federasi. Bahkan lama-lama negara federasi Indonesia ini bisa pecah belah. Karena apa? Kalau begitu kita bisa punya negara sendiri, bisa mengelola sendiri, bahkan bisa menghalangi aktivitas ekonomi kalau dia tidak berplat dari provinsi kita. Ya udah bikin negara sendiri-sendiri gitu. Ini bahaya. Jadi memang tadi apakah ini ada motif ya? Katakanlah dendam lanjutan ya. Karena sebelumnya kan dia berusaha mengklaim beberapa pulau yang masuk kewenangan Aceh. Ya, melalui Tito Karnavian dia dapat surat sakti, tapi nggak sakti juga ya, dia surat itu kan dibatalkan. Di beberapa pulau yang memang disinyalir mengandung deposit tambang luar biasa. Tambang diantaranya kalau nggak salah nikel sama gas ya, saya kurang spesifik gitu. Yang kemudian kan batal. Apakah ini cara pelampiasan seorang Bobi yang marah kepada Aceh karena sebelumnya tidak berhasil mengkooptasi pulau-pulau Aceh menjadi wilayah Sumatera Utara begitu, atau hal yang lain. Dan saya lihat juga respon yang sama juga diambil oleh Gubernur Aceh ya, Mualim, yang juga mencoba kalau itu sih konteksnya tepat ya, karena melakukan namanya penambang-penambang itu loh ya, ditertibkan ya penambang-penambang itu. Bukan karena motif itu platnya itu apakah Sumatera Utara. Nah, coba kita cek lagi apakah ada langkah yang serupa yang diambil oleh Gubernur Aceh Mualim ya terhadap Bobi, yang ya menurut saya sebagai orang Aceh wajar tersinggung ya. Seolah-olah kalau kita pakai plat Aceh nggak boleh mencari nafkah di wilayah lainnya. Padahal ya tadi ya, bus akap itu nyari nafkahnya kepada mana itu, dari ujung Jawa di mana di perbatasan Bali sana di Tulungagung sampai ke ujung Aceh. Itu kan Aceh. ada yang akap dari Aceh. Misalnya kalau yang di Sumatera terkenal ALS, antar lintar Sumatera, itu kan sampai Jawa juga itu. ALS itu sudah ketahuan dari jauh itu busnya udah bau Sumatera. Kenapa? Karena melintasi Sumatera begitu panjang perjalanannya, kan nggak bisa gitu juga begitu. Begitu Bung Ardi. Oke, nah memang acap kali udah mulai santer ya, KPK didesak untuk memanggil Bobi Nasution sebagai saksi dalam sidang korupsi proyek jalan. Nah, tapi dikatakan sama Bobi ya, dia siap aja ya. Dari Medan yang kita bacain dikit, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memerintahkan jaksa KPK untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam sidang dugaan korupsi pembangunan jalan. Nah, sedangkan Bobi bilang siap, menegaskan memberi keterangan ke dalam di hadapan majelis hakim apabila diperlukan dalam proses hukum. Nah, ini kan bau-bau korupsi, Bung. Semenjak seseorang itu menjabat itu sebenarnya kan dia bisa sih tidak menghindari korupsi atau ini. Tapi kok seolah-olah kok hampir rata-rata ya, dari mulai menteri segala macam itu terindikasi korupsi. Nah, ini Bung Ahmad Kozidi gimana menyikapin ini? Pertama, memang pada akhirnya
Tetap saja Bobby itu nggak akan dihadirkan kalau jaksa tidak memanggil ya. Kalau nggak manggil ya. Karena eksekusinya itu kan ada pada jaksa. Hmm. Dan di situ kita akan lihat subjektivitas jaksa. Apakah jaksa bekerja mewakili negara dalam rangka menegakkan hukum, di antaranya menindaklanjuti perintah dari majelis hakim, hakim gitu. Dan yang kedua, jaksa hanya alat kekuasaan sehingga dia memilih siapa saja yang akan dipanggil. Misalnya dalam kasus Bobby sudah jelas ada perintah majelis hakim, tapi jaksa tidak mengeluarkan surat pemanggilan Bobby untuk dihadirkan sebagai saksi dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Jadi menurut saya Bobby bisa aja dia ngomong, ya saya siap. Tapi kalau di belakang, tolong dong jaksa jangan keluarin. Atau jaksanya memang nggak mau ngeluarin, akhirnya apa? Ya kita tidak mendapatkan gambaran secara utuh bahwa kasus korupsi itu selalu dilakukan. Saya nggak mau menggunakan ungkapan berjamaah ya, karena berjamaah itu kan artinya sholat berjamaah itu kan baik ya, dakwah berjamaah itu baik. Udah ada protes kita sebut juga. gini aja, korupsi itu pasti secara terstruktural, melibatkan banyak orang, pejabat-pejabat yang punya kewenangan. Nggak mungkin hanya satu pejabat. Karena apa? Memang kewenangan daripada biro pemerintahan kita tuh dipisah-pisah, sehingga satu urusan itu tidak cukup hanya mendapatkan persetujuan satu pejabat. Misalnya kalau kita bicara tambang ya, itu ada unsur pertanahan BPN. Betul. Kalau dia ada di hutan ada unsur perhutanan KLHK. Kemudian kalau dia terkait Pemda nanti PAD ada unsur dari Pemda. Kemudian untuk bidang teknisnya nanti ada izin-izin yang sifatnya spesifik teknis. Artinya apa? Kalau dia mau misalnya nih korupsinya bahwa tambang itu ada di hutan lindung, nggak boleh dieksploitasi, tapi hanya dia mendapatkan izin, baik izin prinsip, izin lokasi, izin tanah, termasuk izin penambangan yang sifatnya teknis. Berarti ini kan sistematis, semua terlibat. Nah dalam kasus yang disebutkan tadi, boleh jadi hakim melihat bahwa ada kaitan ini, karena disebut namanya kan. Makanya hakim harus mendalami keterangan dari saudara Bobby dalam kasus tersebut. Tapi lagi-lagi, kadang-kadang kan korupsi itu bukan nggak ada buktinya, tapi kita mau memburu sampai kepada siapa. Kalau yang diburu cuman si fulan ya sudah, yang lainnya lepas. Tapi kalau mau diburu semua, biasanya orang akan mengatakan, kalau diburu semua habislah republik ini. Semuanya juga terlibat begitu. Oke, ya memang menelanjangi kebobrokan sistem yang udah terjadi saat ini ya. Yang udah dimulai dibongkar di era sosmed ini memang makin santer ya. Apalagi para netizen itu memang bebas saja untuk berspeak up. Atau ketika dia menemukan bukti baru, dia nggak langsung mungkin kirim yang dia dilakukan KPK tuh, kalau ada korupsi laporkan KPK. Dia nggak langsung laporkan, mungkin langsung komentar aja atau dia bikin video di netizen. Nah, dengan era-era sosmed seperti ini ya, speak up atau berbicara tentang korupsi itu dari segi hukum nih, kira-kira gimana saran-sarannya gitu, Bung Ahmad Kozzinuddin? Kan orang nggak asal bicara aja tentang bukti korupsi atau gimana gitu. Sekarang saya sederhana, berani lakukan, nggak berani udah. Sekarang karena apa? Kalau mau ditarget itu selalu ada celah. Tapi yang paling penting adalah kita sama isu itu, sehingga kita tidak teralienasi sendiri. Kalau sendiri itu bisa dibidik sendiri. Itu dia. Nah kayak kasus kemarin, saya kan ada FGD ya di LBH Pers gitu. Ya. Ternyata ada seorang yang ada di Jawa Barat, di Bandung ya. Itu justru dia kena pasal 32 Undang-Undang ITE karena dia membongkar kasus 7,6 miliar kalau nggak salah ya. Nah, dokumen yang dipersoalkan itu adalah MOU atau perjanjian antara satu lembaga ya, dinas gitu, yang dia laporkan namanya ke inspektorat begitu. Artinya hari ini pun orang mau mengungkap kejahatan, justru dia menjadi korban. Akhirnya kan kita ngambil pilihan, kalau begitu resiko untuk mengungkap kebenaran hari ini besar. Artinya gini aja udah, mau diam atau melawan. Kalau melawan ya udah sekalian, kalau diam ya sudah bungkap. Memang kalau kita diam, itu lebih berat. Kenapa? Pasti akan ada tanggung jawab di akhirat. Lu kenapa diam? Mau ada kezaliman lu diam. Apa lu mau disebut sebagai setan bisu, setanul akhros? Walaupun yang lebih parah itu sebenarnya bukan setan bisu, setan orasi. Setan orasi itu setonun natik. Apa itu setan orasi? Ini orang yang melegitimasi kedoliman dengan berbagai dalih. Dicarikan dalilnya. Misalkan karo PIK 2. PIK 2 itu melakukan ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Ini setan ngomong, ini setan orasi ini, bukan setan bisu, bahkan setan ngomong. Kenapa?
Dia sudahlah tidak mencegah kemungkaran, bahkan dia membela kemungkaran dengan mencari dalih, melegitimasi kezaliman tadi. Kezaliman. Gitu. Oke, ya sulit ya untuk memilah-milih di era Udah hantam aja udah. Hantam berangkat aja ya bismillah, berarti. Baik. Nah, terakhir Bung Ahmad Kozidudin dia. Karena begini, asasnya orang zolim itu lebih pengecut daripada kita yang benar. Itu. Cuman dia mau ngukur, gua giniin berani nggak? Maka syaratnya kita juga jangan menyendiri, aktiflah ya, membersamai seluruh elemen masyarakat, sehingga kita itu kuat karena bareng-bareng, bukan karena sendiri kita hebat, enggak, karena kita membersamai. Misalnya hari ini kita membersamai saudara-saudara kita mau hadir di Pengadilan Negeri Serang untuk mengawal kasus pagar laut yang sudah lama hilang, ternyata ini mau disidang yang Arsin, Kades dan yang lainnya. Karena kita ingin kuat bareng-bareng untuk mengontrol kezaliman rampasan tanah dan wilayah laut di perairan Tangerang Utara ini gitu. Jadi kalau sendiri memang berat. Dulu siapa yang peduli dengan kasus pagar laut? Tapi misalkan nelayan Khalid speak up, yang lain speak up, Pak Saidi mulai speak timbul up, satu persatu. Ya. Akhirnya alhamdulillah kan sampai muncul sekarang terdakwanya. Oh. Dulu si terdakwa ini ya si siapa? Arsin ini kan sombongnya luar biasa. Gua kagak pernah disentuh hukum, kagak ada yang berani sama gua. Kira-kira begitu. Ya. Akhirnya kandas juga gitu. Balik lagi ke Bobby, ini kan dia masih dalam lingkaran kekuasaan, artinya dalam orang nomor satu yang udah pernah menjabat nomor satu Republik ini ya, yaitu menantunya Jokowi. Ya. Apakah mungkin ada kaitannya atau mungkin ketika jaksa nggak juga memanggil, mungkin ada nggak intervensi dari situ? Begini, kekuasaan itu cenderung salah gunakan. Bahkan oleh orang yang sudah purna tugas, tapi de facto masih punya kekuasaan. Jadi power tends to corrupt, absolute power tends to corruption itu kecenderungan kekuasaan itu salah gunakan. Bagaimana kalau orang nggak punya kekuasaan ya? Bisa saja, bahkan umumnya orang akan menyalahgunakan apapun yang ada pada sumber daya pada dirinya untuk melindungi dirinya dan keluarganya atau mungkin kroni-kroninya. Sekarang kan Bobby masih pejabat, dia bisa menyalahgunakan kekuasaan dia sebagai seorang gubernur untuk melindungi dirinya, dan itu udah pasti, dan rumus itu dipakai oleh semua pejabat sebenarnya. Apalagi dia punya backingan bahwa mertuanya juga dulu presiden yang hari ini walaupun sudah nggak menjabat masih punya legitimasi itu. Tangan-tangan kendali kekuasaan untuk menggerakkan sejumlah lembaga-lembaga kekuasaan yang ada pada kendalinya. Jadi saya kira ya kita tinggal buktikan nanti, sederhana saja. Kalau Bobby tidak dipanggil ya sudah, masih dalam kendali, nggak ada. Kalau Bobby bisa dipanggil, setidaknya itu bukan berarti mereka nggak punya kendali ya. Setidaknya mereka sudah mulai melemah dan terpaksa menghadirkan seorang Bobby di pengadilan. Oke, jangan terpaksa ya. Baik Bung Ahmad Kozidudin sebagai terakhir. Tapi lagi nanti ya, walaupun begitu kita akan lihat pertanyaan dari jaksa itu menukik enggak. Kalau pertanyaan kalaupun dipanggil formalitas ya sekedar hanya untuk seolah-olah semua menghormati hukum, menegakkan hukum, tapi ya hanya formalitas. Kita tahu kan praktik peradilan kayak kasus Charlie Chandra, giliran yang pertanyaan yang meringankan yang dari kita menguatkan dia bebas gak didalami oleh hakim dan jaksa. Jadi ada hal yang sebenarnya itu udah ulang-ulang dibantah, dieksploitasi terus. Itu kan kelihatan motifnya hanya mau menjarain orang kan. Saran terakhir dari Bung Ahmad Kozidudin ini ya, dengan kondisi perpolitikan, kondisi sistem negara yang udah carut marut ini ya, seharusnya bagaimana ini rakyat bersikap nih Bung? Apakah dinepalkan atau gimana? Saya tertarik ya, walaupun ini tidak tepat, tapi tertarik dengan pernyataan Rismon Sianipar. Kan Rismon ditanya, gimana nih Polri perlu direformasi? Kalau saya disuruh memilih apakah direformasi atau dibubarkan, saya pilih dibubarkan. Kita tata ulang banyak, baru kita tata ulang polisi. Ya. Jadi kalau tanya negara, kayaknya saya juga mau mencontoh Rismon nih, dibubarkan dulu, lalu kita tata ulang. Udah terlalu parah memang. Jadi saya sendiri kebingungan mau mulai dari mana. Sebenarnya kan apa yang disampaikan oleh Rismon itu bukan karena Rismon tidak cinta pada institusi Polri, atau kalau hari ini kita mengkritik pemerintahan atau negara bukan karena kita tidak cinta negeri ini. Kita sudah pada tahapan bingung mau apa lagi, dengan cara apa lagi. Coba bayangkan dengan cara yang keras seperti Rismon saja negara masih tuli gitu loh. Apalagi lembah lembut.
Makanya waktu di ELC ada Prof Kiki menyatakan ini kekerasan. Nah, yang keras, yang nggak punya adab itu negara yang mendiamkan kejahatan terhadap rakyatnya. Kanjuruhan, segitu banyak yang meninggal, nggak ada tindakan negara. Yang dikorbanin hanya ciri-ciri. AM50 sampai hari ini nggak ada yang bertanggung jawab. Giliran orang bicara di forum LC, sok banget dia yang merasa dia yang paling beradab. Ini diskusi nggak nggak beradab. Lalu dia nggak akan datang lagi. Saya bikin tulisan kemarin, udah biarin aja dia nggak datang, nggak ada masalah juga. Toh ILC tetap jalan gitu. Artinya begini, kita harus menakar apa sih dimaksud adab keadaban. Dalam konteks rakyat yang hari ini sudah kebingungan mau bagaimana lagi memperbaiki negeri ini, kemudian ada bagian dari rakyat seperti Rismon itu loh, menyampaikan kritik tajam yang nggak bisa dibantah oleh orang yang ada dalam forum itu, termasuk Kiki, kok kemudian nyerang ini forumnya nggak beradab, kekerasan. Alah, itu kan argumentum et hominem sebenarnya, cuman nggak berani saja dia langsung ke Rismon. Kalau berani langsung ke Rismon, habis jadi lata sama Rismon itu. Ya, kira-kira gitu. Ini kok kemana-mana ya tadinya dari Bobby. Baik guys, memang ya segi korupsi itu memang salah satu hal yang tidak beradab. Apalagi saya mencontohkan dari salah satu meme ya, sebuah kalimat yang menohok banget ya. Negeri ini nggak kurang sumber daya alam, negeri ini nggak pernah kekurangan emas, negeri ini nggak pernah kehilangan nikel, batu bara segala macam. Dan yang lebih pasti itu negeri ini nggak kekurangan orang pintar. Cuma satu aja, negeri ini kelebihan maling. Baik, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.